Baik, kita masuk di bagian kelima, yaitu penanggalan mutlak dan waktu paruh, ya. Jadi di sini metode geokronologi absolut atau geokronologi mutlak ini diawali dengan penemuan suami istri Pierre dan Marie Curie terhadap proses peluruhan unsur-unsur radioaktif, ya, di mana kemudian oleh Rutherford ini dimanfaatkan untuk menentukan penanggalan uh, mineral tertentu atau unsur tertentu di dalam batuan. Nah, prinsipnya adalah menghitung waktu paruh dari radioaktif induk menuju menuju unsur anak atau daftar atau radiogen, ya, di sini. Nah, alat untuk pengukurnya biasanya disebut sebagai mass spectrometer di sini. Nah, kita mengetahui bahwa hampir semua unsur di alam itu memiliki isotop. Ini contoh karbon, itu dia memiliki 3 isotop, yaitu isotop 12, 13, dan 14. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada pada jumlah neutron. Di karbon 12 hanya 6, karbon 13 meningkat 1, dan karbon 14 menjadi 8. Nah, yang stabil di sini ini adalah yang karbon 12, ya, di sini. Nah, ketika suatu isotop meluruh atau decay menuju unsur yang baru, dia akan menghasilkan peluruhan, ya. Di sini peluruhan itu dia akan melepaskan atau menerima komponen atomnya, ya. Di sini misalkan kita sebut di sini ada peluruhan alfa, itu artinya unsur melepaskan proton dan neutronnya. Disebut sebagai peluruhan beta kalau dia melepaskan elektron, dan kemudian ada penangkapan elektronnya di sini. Jadi ada 3 jenis peluruhan radioaktif. Alfa pelepasan proton neutron, ya. Kemudian beta pelepasan elektron, dan ada yang ketiga penangkapan elektron, ya, di situ. Nah, kadang suatu unsur itu perlu banyak proses, ya, banyak perpindahan, banyak decay untuk menghasilkan unsur yang stabil atau radiogen, ya, di sini. Jadi dari uranium 238 ini radioaktifnya menuju yang radiogen yang stabil, yaitu timbal 206, ya, di situ. Nah, kalau kita lihat di dalam animasi ini, ya, jadi prosesnya itu kita harus menentukan mana yang radioaktif dan mana yang radiogen. Ini contohnya rubidium dan strontium, ya, di sini. Dia akan melepaskan. Jadi di sini terlihat bahwa pelepasan elektron, ya. Jadi ini termasuk di dalam peluruhan beta, ya, di sini. Sehingga dari rubidium dia berubah menjadi strontium, ya, di situ. Nah, banyak unsur-unsur yang bersifat radioaktif yang bisa dimanfaatkan untuk penanggalan geokronologi mutlak, ya, di sini. Jadi ini ada thorium, ada uranium, ya, di sini. Kemudian ada rubidium dan ada potasium, ya, di sini. Nah, misalkan di sini potasium argon ini dia menerima elektron, ya, di sini. Jadi dengan potasium menerima elektron dia berubah menjadi argon, ya, di situ. Atau di sini samarium, ya, di sini dia melepaskan proton neutronnya atau peluruhan alfa, ya, di sini dia akan berubah menjadi di sini unsur Nd, ya, di sini Nd. Kemudian nah ini ada kita perhatikan bagaimana perubahan dari uranium menjadi timbal, ya, di sini. Jadi pertama uranium ini akan melepaskan peluruhan alfa, peluruhan beta, peluruhan alfa lagi, peluruhan beta, peluruhan alfa, 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 beta, alfa, beta, alfa, beta, beta,
Nah, sampai dia stabil di timbal 206 ya di situ. Nah, kemudian kita masuk prinsip waktu paruh di sini. Jadi, waktu paruh ini sebetulnya adalah bagaimana mineral yang memiliki isotop radioaktif ini kemudian merubah separuh dari unsur isotop radioaktifnya menjadi isotop anak atau radiogen ya di sini. Jadi kalau dia mencapai separuh dari jumlah isotop radioaktif berubah, itu disebut sebagai mencapai waktu paruh. Nah, ini misalkan ya dari SM ke ND 106 miliar tahun, rubidium ke strontium 48 miliar tahun ya. Jadi besar-besar, yang agak kecil ini dari uranium menuju timbal ini 713 juta tahun ya di sini. Jadi kalau bumi terbentuk sekitar 4,6-4,7 miliar tahun, itu berarti rubidium strontium itu belum sampai setengah waktu paruh ya di sini, apalagi yang SMND ini ya di situ. Nah, perubahan dari rubidium ke strontium ya, ini ketika dia mencapai separuh sisa rubidium atau di mana setengahnya itu sudah berubah menjadi strontium, itu dia mencapai waktu paruhnya itu 48,8 miliar tahun ya di situ. Nah, kemudian ya ini dia akan secara eksponensial ya, rubidium akan berkurang sementara strontium juga akan bertambah banyak ya di situ. Jadi itu bisa dihitung ya waktu paruh yang dimiliki oleh unsur tersebut ya. Nah, biasanya yang kita pilih ini adalah batuan beku, di mana mineral-mineral yang terbentuk ya di situ itu berasal dari pendinginan magma. Jadi memang betul-betul mendingin dari larutan magma ya di sini, sehingga ketika satu kristal itu mengandung isotop, dia akan homogen, isotopnya radioaktif semua ya, yang stabil dia tidak akan dipakai karena tadi beda berat massa atom ya. Jadi dia akan ini, dan ini kita bisa hitung mineral tersebut berapa persen perubahan yang terjadi untuk menentukan waktu paruh ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke nomor 6. Jadi penanggalan mutlak itu sebetulnya tidak mutlak-mutlak amat ya, ada ketidakpastian. Jadi problemnya biasanya di sini kalau misalkan pada batuan beku di sini, kalau misalkan mineral hasil kristalisasi itu yang isotop anak atau isotop radiogennya itu sudah keluar dari sistem, jadi kita nggak bisa menghitung gitu ya di situ. Itu jadi problem utama. Kemudian kalau di batuan sedimen, nah kita tahu batuan sedimen mineralnya kan hasil rombakan dari mineral yang sudah ada sebelumnya di permukaan ya, sehingga kalau kita ukur itu bukan menentukan umur batuan sedimen, tetapi umur ketika mineral itu terbentuk di batuan asal. Nah, untuk itu kita harus mencari mineral yang memang terbentuk di lingkungan sedimentasi, contohnya glaukonit. Nah, glaukonit ini dia punya potasium ya, ini bisa kita hitung potasium argonnya ya di situ. Nah, untuk itu kita harus pakai dibantu dengan geokronologi relatif. Ini contohnya ya. Di sini kita punya batolit, kita punya sedimen. Di sini ada 5 lapis sedimen, kemudian kita punya intrusi dike. Nah, untuk menentukannya kita bisa menentukan bahwa batolit ini pasti lebih tua daripada sedimen ini ya, dan dike ini pasti lebih muda daripada sedimen yang paling muda. Kenapa? Karena dia memotong lapisan yang termuda ya. Jadi ini superposisi. Jadi kalau kita tahu bahwa ini umurnya 180 juta tahun, kemudian dike ini 150 juta tahun, maka kita bisa mengetahui kira-kira kisaran umur terbentuknya sedimen kita ini berapa ya, antara 150 sampai 180 juta tahun, sekaligus untuk kita mengontrol ya, jangan sampai umur batolit ini bisa-bisa lebih muda dari fosil-fosil yang ada di sini ya. Kenapa? Karena geokronologi relatif itu juga punya problem ya. Tadi di batuan beku kalau misalkan isotop anaknya pada kabur ya, kita nggak bisa menghitung ya, itu biasanya isotop anak yang berupa gas.
yang melibatkan argon. Itu argon adalah gas ya di situ. Jadi tantangannya di sana kalau kita bermain dengan potasium. Kemudian ini kita lihat ya, di sini ada batuan metamorfik, kemudian ada batuan sedimen, di antaranya tuh ada piroklastika. Piroklastika ini hasil dari letusan gunung api, jadi dari magma juga ya, jadi bisa kita hitung. Kemudian dia ditutup oleh lava. Jadi kalau kita punya batuan metamorfik ini 750 juta tahun yang lalu, kemudian piroklastiknya tadi, tufnya atau abu gunung apinya itu umurnya 675, maka batuan di antara keduanya mesti antara 750 sampai 675 juta tahun yang lalu ya diendapkannya. Di atas tuf tadi ya, piroklastik ini kita punya dua lapis sedimen dihimpit oleh tuf yang umurnya 675 dan ditutup oleh lava yang umurnya 600. Jadi ini kira-kira 75 juta tahun ya proses sedimentasinya. Angka maksimalnya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat di contoh yang kedua tadi, absolute dating atau geokronologi mutlak di dalam batuan metamorf itu punya tantangan juga. Kenapa? Karena metamorfisme itu kadang melibatkan panas. Nah, kalau panas biasanya isotop anak itu akan keluar karena dia tidak kompatibel dengan struktur kristal pada yang dibangun oleh isotop induk ya. Jadi biasanya isotop anak kan lebih kecil ya ukurannya, sehingga dia mudah lepas kalau misalkan temperatur dia berubah ya, meningkat, terpanaskan. Nah, sehingga ada beberapa kriteria ya untuk sampel yang layak untuk dilakukan geokronologi mutlak. Yang pertama harus segar, tidak lapuk, karena kalau lapuk dia juga sudah mengalami proses pelapukan, jadi bisa saja isotop anaknya sudah hilang. Kemudian dia tidak pernah terkena metamorfisme karena tadi peningkatan temperatur, tekanan ini bisa melepas isotop anak ya di situ. Dan yang paling penting syarat keempat, dia harus diuji dengan geokronologi yang lain ya di situ. Nah, ini contoh ya, kita punya batuan beku batuan beku ini terbentuk pada 700 juta tahun yang lalu. Nah, kira-kira menjelang waktu paruhnya pada 400 juta tahun yang lalu terjadi proses metamorfisme. Akibatnya apa? Isotop anak hilang, keluar. Ya, jadi seolah-olah ibaratnya kita riset lagi. Maka ketika saat ini kita hitung, yang kita dapatkan ya itu baru sedikit yang berubah menjadi isotop anak ya. Sehingga apa? Jadi batuan yang kita mineral yang atau unsur yang kita dating ini, absolute dating ini sebetulnya terbentuk dimulai pada saat setelah metamorfisme, ketika isotop anak sudah hilang ya. Jadi kita tidak tahu lagi ketika kapan sih dia menjadi batuan beku gitu ya, karena dia sudah berubah menjadi proses metamorfisme. Tapi apakah semua proses metamorfisme bisa membuang seluruh isotop anak? Juga belum tentu. Jadi kadangkala kalau batuan metamorfik juga belum tentu umur dari peluruhannya itu sudah mencerminkan dari umur metamorfisme. Ya, bisa saja ada beberapa isotop anak sudah masih bertahan di sana, tidak sepenuhnya keluar. Akibatnya apa? Umurnya akan lebih tua dari yang seharusnya, ya kan? Karena sudah ada yang isotop anak di situ ya. Jadi kalau ketambahan sama isotop anak yang baru, ya otomatis dia seolah-olah lebih tua daripada umur metamorfisme yang seharusnya ya. Oke, jadi itu mengenai penanggalan mutlak atau geokronologi absolut dan ketidakpastiannya. Kita akan masuk di bagian terakhir, yaitu penanggalan radiokarbon.